Dalam sejarah mengenal beberapa metode, meliputi beberapa metode. Yang pertama ada metode penggalian sejarah, terus kemudian ada metode penulisan sejarah, kemudian ada ilmu dasar sejarah, serta ilmu bantu sejarah. Oke, kita masuk ke yang pertama, metode penggalian sejarah. Nah, metode penggalian sejarah ini ada 3 metode yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah metode lisan atau interview, yang kedua metode observasi, yang ketiga metode dokumenter. Nah, ini tidak jauh beda ketika kawan-kawan melakukan penelitian. Mungkin suatu saat ketika menyusun skripsi, membuat sebuah penelitian, dalam menggali data, kawan-kawan bisa menggunakan metode ini. Mungkin dengan metode interview, atau mungkin metode observasi, atau mungkin juga dokumen. Yang pertama, interview. Di sini adalah misalnya kawan-kawan ingin menggali sejarah tentang sejarah tentang asal usul nama suatu desa misalnya. Nah, kawan-kawan bisa menggali informasi tentang kesejarahan itu melalui interview, misalnya dari toga, Thomas, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau yang lainnya gitu. Yang kedua, metode observasi lewat pengamatan gitu. Ya, yang ketiga lewat metode dokumenter. Jadi menggali informasi lewat dokumen-dokumen yang ada gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah metode penulisan sejarah atau dikenal dengan historiografi. Nah, ada 3 metode, metode deskriptif, metode komparatif, dan ketiga metode analisis sintesis. Nah, yang pertama metode deskriptif ini adalah menyajikan sejarah dengan memberi gambaran utuh tentang kesejarahan. Kalau dalam hal ini pendidikan Islam berarti ya memberikan gambaran tentang sejarah pendidikan Islam secara secara apa adanya, deskriptif gitu. Kemudian metode komparatif ini bisa dengan membandingkan 2 sumber sejarah, atau misalnya sumber sejarah dari sumber A kemudian dari sumber B, ini komparatif dengan dibandingkan, baru kemudian bisa disajikan sebagai sebuah sumber sejarah. Kemudian yang ketiga adalah metode analisis sintesis. Ini adalah metode yang ingin menyelami lebih mendalam terkait dengan sumber-sumber sejarah itu untuk disajikan sebagai temuan sejarah gitu. Jadi ada 3 metode deskriptif, melewati menggambarkan dengan apa adanya. Yang kedua adalah metode komparatif, ini dengan membandingkan 2 atau lebih sumber sejarah. Yang ketiga adalah dengan menganalisis sumber-sumber sejarah itu secara utuh dan menyeluruh atau komprehensif. Kemudian kita lanjutkan ke ilmu dasar sejarah. Yang pertama ada paleografi, yang kedua ada diplomatik, yang ketiga ada epigrafi, yang keempat ada kronologi, yang kelima ada sigilografi, ada heraldry, ada numismatik, dan genealogi. Nah, misalnya ke yang pertama, ilmu tentang khot atau tulisan kuno. Misalnya dalam budaya sejarah Mesir misalnya, meninggalkan tulisan-tulisan hieroglif atau yang lainnya. Kalau misalnya menemukan satu benda bersejarah bertuliskan dengan huruf-huruf tertentu. Nah, kita bisa mempelajari sejarah dari bentuk-bentuk tulisan atau ilmu khot itu tersebut. Mungkin bisa bertuliskan Arab, atau mungkin kalau di Indonesia menemukan sesuatu yang bertuliskan huruf Pallawa misalnya dari bahasa Sanskerta. Nah, dari tulisan-tulisan itu bisa kita ketahui bisa menjadi sumber sejarah. Itu misalnya nemu guci bertuliskan huruf Cina misalnya. Nah, kita bisa menggali itu, oh ini adalah peninggalan dari zaman dinasti Ming, atau mungkin dinasti Tang, atau mungkin dinasti Obeng, atau mungkin yang lainnya gitu. Terus kemudian yang kedua, diplomatik. Ini ilmu tentang tanggal, tempat, keaslian, dan keaslian dokumen. Ada epigrafi. Nah, terus kemudian tulisan-tulisan dalam monumen kan banyak itu tadi yang terkait dengan misalnya nemu benda-benda bersejarah gitu, ada tulisan-tulisannya, bisa digali sebagai sumber sejarah. Terus kemudian kronologi, satuan waktu atau penanggalan atau kalender. Nah, dari
kalender-kalender ini bisa diketahui terkait dengan sumber sejarah. Misalnya orang Jawa punya kalender Jawa tersendiri yang mungkin hitungan bulannya Apet, Besar, Suro, Sapar, Mulut, Batu Mulut dan seterusnya itu ada weton, pon, paing, kliwon, legi dan seterusnya. Nah, mungkin kalau Cina punya kalender tersendiri. Nah, itu bisa dipelajari sebagai sumber sejarah. Punya kalender apa ini kalau tahun baru Cina, Imlek gitu ya. Tahun baru Cina ada mengenal Feng Shui dan seterusnya itu. Nah, kalau di orang umat Hindu atau mungkin umat Buddha punya kalender Saka. Nah, kalau di Romawi itu punya kalender Gregorius dan kalender yang lainnya gitu. Ada ilmu sigilografi, terus kemudian ada ilmu heladri. Nah, dari simbol-simbol, misalnya bangsa-bangsa tertentu itu punya simbol-simbol tertentu. Kalau misalnya Indonesia, simbol yang khas mungkin Garuda gitu. Atau kalau mungkin Cina punya simbol khusus, misalnya hitam dan putih itu yin and yang. Nah, itu bisa diketahui, oh ini sumber kesejarahan dari bangsa ini dan seterusnya gitu. Oke, kemudian ada numismatik. Nah, ini tentang mata uang. Ya, dari mata uang ini bisa jadi sumber sejarah. Ini sejarah dari bangsa ini dan seterusnya dari mata uang ini. Misalnya zaman dulu itu orang-orang tua kita punya uang yang tengahnya bolong ada bertuliskan bahasa Belanda itu uang golden. Tapi mbah-mbah kita nyebutnya godem. Ya, namanya juga lidah Jawa ya. Lidah Jawa itu bilang Al-Fatihah bisa jadi Al-Fatihah dan seterusnya. Mbah-mbah kita itu sukanya yang gitu. Wiridan ya hayu yang qayyum jadi ya kayumu dan seterusnya gitu. Oke. Itu simbol mata uang. Yang terakhir adalah genealogi atau ilmu tentang silsilah. Ini juga menjadi bagian dari ilmu dasar sejarah. Yang berikutnya, kita pindah sejarah sudah, kita pindah ke pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam atau yang umum dikenal dengan istilah tarbiyah memiliki beberapa istilah yang lainnya. Nah, yang pertama adalah ta'lim, bisa diartikan sebagai pengajaran ataupun pengetahuan dari dikutip dari Al-Qur'an misalnya allama yu'allimu ta'liman wa 'allama adama asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati dan seterusnya ila akhirih. Yang kedua adalah takdib atau ya pendidikan juga cuma lebih menekankan atau fokus ke budi pekerti. Yang berikutnya ada tahdzib, ini juga kurang lebih sama budi pekerti juga penekanannya. Nah, mungkin akan lebih spesifiknya kalau kawan-kawan bisa belajar nanti di mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Akan dikenalkan dengan beberapa term terkait dengan tarbiyah atau pendidikan Islam. Ada juga yang mauidhah misalnya ini. Pendidikan juga yang memuat nasihat kebaikan. Ada ar-riyadhah, latihan mental spiritual. Ya, kemudian tarbiyah juga dikenal dengan istilah talqin. Sebagai pendidikan Islam berarti bimbingan atau arahan. Mungkin kawan-kawan pernah menjumpai ini talqin, istilah talqin ketika ada orang meninggal. Nah, ketika dimakamkan itu kan ada namanya talqin. Ada yang menyebutnya bimbingan arahan bagi orang yang sudah meninggal. Jadi orang yang meninggal itu biasanya oleh Pak Mudin diberi kisi-kisi pertanyaannya. Nah, gitu. Jadi kasih bocoran. Nah, gitu Kak. Ketika panjenengan nanti akan didatangi oleh malaikat, akan ditanya marobuka, siapa Tuhanmu? Dalam bahasa Jawa, sopo pangeranmu? Mungkin ada yang jawabnya Allah, mungkin ada yang jawabnya sopo pangeranmu? Pangeran Diponegoro, Dor, Ganden dan seterusnya gitu. Tanya siapa nabinya? Man nabi Yuka? Sopo nabimu? Nabilah Sakib. Dor dipukul lah Ganden sama malaikat dan seterusnya. Ini beberapa istilah pendidikan Islam atau tarbiyah dengan beberapa term lainnya. Dalam ilmu pendidikan Islam ada sekitar 13. Kalau kawan-kawan ingin menyelami lebih lanjut, bisa baca di bukunya Prof. Abu Dinata. Nah, di sana akan disebutkan secara detail beberapa term atau istilah terkait dengan tarbiyah atau pendidikan Islam dari taklim, taktib sampai talqin dan seterusnya. Nah, kemudian sejarah pendidikan Islam bisa diambil pengertian bahwa sejarah yang berkaitan dan berhubungan dengan kegiatan pendidikan Islam yang mengacu pada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad gitu. Jadi sejarah pendidikan ini ya yang namanya sejarah ya rangkaian peristiwa di masa lalu terkait dengan pendidikan Islam, yakni dari masa
Nabi gitu sampai dengan sekarang gitu. Jadi secara garis besar sejarah pendidikan Islam adalah sejarah yang berkaitan atau berhubungan dengan kegiatan pendidikan Islam yang mengacu pada ajaran Islam, yakni yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Oke. Kemudian ruang lingkup dari pendidikan sejarah pendidikan Islam ini adalah mulai dari pendidikan pra-Islam masa Rasul, pendidikan Islam masa kekhalifahan Islam dari Bani Umayyah, Bani Abbas dan seterusnya. Mungkin bisa sampai ke masa akhir di Bani Ahmar itu peradaban Islam di Spanyol gitu. Kemudian pendidikan Islam masa Orde Lama, pendidikan Islam masa Orde Baru. Masa Orde Lama ini rezimnya Soekarno, sedangkan Orde Baru ini adalah era atau zamannya rezimnya Soeharto. Kemudian sekarang masa eranya era reformasi. Jadi ruang lingkupnya kurang lebih dari masa pra-Islam sampai saat ini. Nah, adapun periodisasi sejarah pendidikan Islam ada beberapa periode. Yang pertama adalah masa pembinaan pendidikan Islam. Ya, ini lebih tepatnya di masa Nabi atau di masa Rasul, di mana di era ini Nabi atau Rasulullah ini menjadi satu-satunya sumber rujukan dan sekaligus menjadi pendidik dalam pendidikan Islam. Nah, sumber rujukan utama. Nah, gitu. Terus kemudian dilanjutkan di masa pertumbuhannya yaitu masa pasca Nabi sampai dilanjutkan Khulafaur Rasyidin sampai kepada Bani Umayyah. Ini masa pertumbuhannya. Terus kemudian dilanjutkan dengan masa kejayaannya ini di masanya Bani Abbas. Ya, puncak kejayaan pendidikan Islam itu ada di Bani Abbas di masanya Al-Ma'mun, Harun ar-Rasyid gitu. Kemudian masa kemundurannya ini adalah di masa akhir-akhir periode Bani Abbas ditandai dengan jatuhnya Baghdad dan Mesir ke Napoleon. Ini Napoleon Bonaparte yaitu penguasa dari Eropa dari barat. Nah, kemudian ini berkaitan dengan nanti ada rangkaiannya dengan masa Enlightenment di barat, terus kemudian yang terakhir adalah masa kebangkitan pasca Napoleon sampai dengan saat ini. Nah, di masa ini ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh modernis, tokoh-tokoh mujadid atau tokoh-tokoh pembaharu. Ya, misalnya ada Jamaluddin Al-Afghani, ada Rashid Ridho, kemudian di India itu ada Syed Ahmed Khan, nggak ada hubungannya sama Shah Rukh Khan, sama Salman Khan dan Amir Khan nggak ada. Nah, jadi itu di masa-masa kebangkitan ini muncul tokoh-tokoh pembaharu, tokoh-tokoh mujadid dalam pendidikan Islam. Mungkin ini terkait dengan pembahasan kita di pertemuan yang kedua terkait dengan konsep dasar dalam pengantar sejarah pendidikan Islam dari sampai dengan periodisasinya. Seperti itu. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan sekian. Kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.